Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Rindi pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, hari ini kalian akan mempelajari sesuatu yang baru, yaitu tentang karakteristik wirausaha. Ini sifatnya berupa pengenalan kalian terhadap kewirausahaan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa sih wirausaha? Wirausaha terdiri atas dua kata, yaitu wira dan juga usaha. Wira artinya pejuang, sedangkan usaha artinya melakukan sesuatu. Sehingga wirausaha itu singkatnya adalah seseorang yang berusaha melakukan sesuatu. Untuk lebih lengkapnya, wirausaha merupakan orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan, operasinya, serta memasarkannya. Nah, wirausaha ini masih berkaitan dengan kewirausahaan, yaitu semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, istilah lain dari kewirausahaan ini adalah entrepreneurship. Nanti kita bahas sedikit ya. Sebelumnya, Ibu akan mengulas kembali kalau kewirausahaan itu sikapnya, wirausaha itu adalah orangnya. Keduanya saling berhubungan dan mereka berkoordinasi untuk membuat suatu usaha baru. Jadi, seperti itu ya antara kewirausahaan dan wirausaha. Jangan sampai tertukar loh ya. Nah, kita masuk ke istilahnya ya, yang tadi sudah Ibu senggol sedikit. Nah, kewirausahaan itu istilahnya adalah entrepreneurship. Sedangkan pelaku dari kewirausahaan disebut dengan wirausahawan. Nah, istilah lainnya adalah pengusaha atau entrepreneur. Kita sudah membahas kewirausahaan dan usaha. Kita lanjut ya. Ternyata seorang wirausaha itu mempunyai 6 karakteristik loh. 6 karakteristik ini menjadi dasar seseorang untuk melakukan sebuah usaha. Yang pertama, ada percaya diri. Kenapa sih seorang wirausaha harus percaya diri? Karena kalau dia tidak percaya diri terhadap dirinya, nah bagaimana orang lain akan mempercayai produknya? Dan kemudian yang kedua, mengambil resiko. Tentu saja, bagi seorang wirausaha atau yang baru memulai membuka usaha, harus berani mengambil resiko dan berani mengambil pilihan yang tidak diambil oleh orang lain. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Jadi, seorang wirausaha harus selalu berpacu kepada masa depan, selalu berpacu pada peluang-peluang yang akan datang, dan sudah tahu akan melakukan apa ke depannya. Yang keempat, berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi, yang ada di dalam pikiran wirausaha ini yaitu bekerja keras dan cara bagaimana meningkatkan hasil produksi. Yang kelima, seorang wirausaha harus memiliki karakter kepemimpinan atau leadership. Tentu saja, tidak perlu diragukan lagi. Selain di masa depan, dia harus mampu mengatur orang lain, wirausaha juga harus mampu mengatur atas dirinya sendiri. Yang terakhir, keenam, keorisinilan. Nah, jadi produk-produk yang dihasilkan ini hasil pemikiran sendiri atau asli atau original. Nah, apa sih hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah usaha seorang wirausaha? Jadi ada dua faktor, yaitu faktor keberhasilan dan faktor kegagalan. Faktor keberhasilan ini adalah hal-hal positif yang pastinya membantu membangun sebuah usaha. Jadi, karena hal-hal positif tersebut, maka terjadilah keberhasilan atau kesuksesan sebuah usaha.
Sedangkan faktor kegagalan biasanya yang timbul adalah hal-hal negatif atau berupa hambatan-hambatan yang terjadi. Misalnya, Ibu contohkan nih, faktor keberhasilan itu seperti kejujuran, kreativitas, kerjasama. Sedangkan faktor kegagalan itu misalnya kurangnya modal, kurangnya ilmu, kurangnya pengalaman. Jadi hal tersebut menghambat jalannya usaha, sehingga usaha tersebut menjadi gagal. Nah, ada dimensi kewirausahaan atau hal-hal yang biasanya dimiliki oleh seorang wirausaha. Jadi, ada dua, yaitu kualitas dasar dan kualitas instrumental. Kualitas dasar ini berupa daya pikir, daya fisik, dan juga daya hati. Jadi, seorang wirausaha harus memiliki mental yang kuat, fisik yang baik, dan juga pemikiran-pemikiran yang kreatif. Sedangkan kualitas instrumen itu berupa menguasai disiplin ilmu sesuai bidang. Nah, ini berkaitan dengan faktor keberhasilan tadi ya. Jika seseorang wirausaha itu mampu menguasai ilmu sesuai bidangnya dalam berwirausaha, maka ini akan menjadi sebuah sinyal yang baik untuk usahanya, sehingga usahanya itu bisa selaras dan bisa maju karena ilmunya sesuai dengan apa yang dimilikinya. Jadi bisa diterapkan gitu sesuai bidangnya. Lalu, ada 3 jenis kewirausahaan secara garis besar, yaitu necessity entrepreneurship, replicative entrepreneurship, dan juga innovative entrepreneurship. Nah, necessity entrepreneurship, seseorang yang melakukan usaha terdorong dari kebutuhan, jadi tidak melihat peluang. Misalnya, tiba-tiba saja menjual pulsa. Jadi tidak ada faktor yang mendukung orang tersebut membuka usaha, selain dari faktor kebutuhan. Yang kedua, replicative entrepreneurship. Nah, ini kewirausahaan yang berdasarkan tren. Misalnya, sedang lagi tren boba, jadi ikut juga membuka usaha boba. Yang terakhir, ada innovative entrepreneurship. Usahanya berdasarkan kreativitas dan melihat peluang. Misalnya, pada saat pandemi seperti ini, dia melihat peluang untuk membuat masker dari kain yang sepertinya menguntungkan. Maka dibuatlah usaha untuk membuat masker kain. Nah, itu namanya innovative entrepreneurship. Jadi orang tersebut berpacu pada peluang. Ingat ya anak-anak, necessity itu berdasarkan kebutuhan, kemudian replikatif berdasarkan tren, dan inovatif itu berdasarkan peluang. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ibu berterima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.